silakan duduk. Bagaikan bejana siap dibentuk, Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu dibaharui selalu tanganmu, memuliakan Shalom. Ya, hari ini kita bersyukur karena kedua mempelai bersama-sama datang, yaitu saudara Umbu Hilungara dan Arfi Ana Rambu. Jadi mereka berdua hari ini diberkati, artinya dia sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Nah, oleh karena itu sebelum kita memberkati mereka, kita akan buka firman dulu sama-sama dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 15 sampai yang ke-16. Maleakhi pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang-orang menutup pakaian dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, hari ini adalah hari yang bersejarah buat Umbu dan Rambu, ya, Umbu dan Rambu. Artinya bahwa semenjak hari ini dan seterusnya, mereka berdua dari dua menjadi apa? Satu. Jadi tadi malam waktu konseling pastoral saya beritahu bahwa pernikahan dalam kekristenan, firman tadi ayat 16 berkata apa? Tuhan membenci apa? Perceraian. Jadi tadi malam saya tanya, kamu sungguh-sungguh atau tidak? Karena nikah dalam Kristen tidak boleh bercerai. Jadi kalau kamu nikah tiba-tiba kepingin nanti tangan-tangan cerai, lebih baik tadi malam kau bubar sudah. Karena apa? Kalau sudah dalam kekristenan menikah harus tidak boleh bercerai. Tapi mereka berkata mereka sepakat berdua tidak bercerai. Tidak apa? Tidak cerai toh? Nah, jadi makanya kalau konseling begini saya selalu bertanya, kamu sudah pikir baik-baik menikah? Karena kalau dalam Kristen tidak boleh bercerai. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta itu bagaimana yang mereka cerai-cerai? Itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak manusia. Firman Tuhan dengan jelas dia berkata bahwa bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Nah, firman Tuhan berkata apa? Ialah keturunan ilahi. Jadi tujuan daripada pernikahan, bertemunya dua pribadi yang berbeda, itu cuma satu, yaitu apa? Terjadinya keturunan ilahi. Bukan yang lain. Kalau tujuan pernikahan kita yang lain, maka sudah pasti pernikahan kita nggak akan berjalan lama. Jadi pernikahan dalam Tuhan tujuannya jelas. Yang pertama menghasilkan apa? Keturunan ilahi. Karena yang ilahi ketemu yang ilahi. Karena mereka berdua ini Bapak tahu, mereka beribadah di sini, sehingga mereka ini adalah keturunan ilahi. Maka dari keturunan ilahi ini nantinya akan menghasilkan apa? Keturunan ilahi. Makanya Tuhan marah ketika terjadi percampuran pernikahan. Karena gelap dan terang tidak dapat bersatu. Tetapi jelas hari ini firman Tuhan berkata, apakah yang dikehendaki dari kesatuan ini? Ya apa? Keturunan ilahi. Sehingga apa? Bumi ini akan penuh dengan apa? Orang-orangnya siapa? Tuhan. Karena orang-orangnya Tuhan ada di bumi, maka orang-orangnya hebat-hebat, pintar-pintar. Nah, karena apa? Karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, Umbu dan Rambu, hari ini adalah awal dimulainya kehidupan kamu.
Mungkin sekarang kayak tadi malam Bapak tanya, kamu sudah baku pukul kah belum? Karena nanti kalau sudah pernikahan, kamu baku pukul tidak bisa cerai. Kamu baku pukul, kamu harus terima dia apa adanya. Nah, karena apa? Karena ini suamimu, ini kamu punya istri. Firman Tuhan berkata, tujuan daripada pernikahan adalah apa? Menghasilkan keturunan ilahi. Dua menjadi satu. Bukan satu menjadi dua, tapi dua menjadi satu. Artinya jiwamu dan jiwanya dia menjadi satu. Nah, di orang Jawa punya filosofi bagus. Istri itu garwo. Garwo itu ada sigara nyawa, setengahnya jiwanya. Nah, kayak lagunya Anang toh, setengah jiwaku pergi. Nah, harus seperti itu. Jadi, ini adalah garwomu. Ingat garwo ya? Garwo itu setengah jiwamu, orang Jawa bilang. Sigara nyawa atau setengah dari rohmu. Nah, kalau kemarin kan masih dua nih, umbu dan rambu sendiri-sendiri. Tetapi karena pendetamu Jawa, saya kasih filosofi Jawa. Orang Jawa bilang istri adalah garwo, sigaran nyawa, setengah dari rohmu. Jadi kalau kemarin satu, sekarang kamu rohmu dua menjadi satu. Jadi istri adalah garwo. Itu bahasa halus. Makanya kamu harus sayang sama istri. Kembali lagi bahwa pernikahan di dalam Tuhan menghasilkan keturunan ilahi. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. Harus datang diberkati Tuhan dulu, baru anaknya keluar. Begitu. Kalaupun salah tidak apa-apa, datang diberkati Tuhan. Yang terpenting mendapatkan restu dari siapa tuh? Tuhan. Begitu. Yang kacau kan kebanyakan begitu, iya tuh. Karena apa? Belum dapat berkat dari itu. Tuhan. Nama Matius, Markus, Lukas, Yahya, Efesus, Zebedeus kan. Tetapi perilakunya tidak seperti firman Tuhan. Kenapa? Ternyata sendiri jadi seperti itu. Nah, hari ini mereka berdua sudah tepat datang kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, hasil daripada pernikahan kamu menghasilkan apa? Keturunan ilahi. Yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Jadi kesetiaan ini bukan berbicara mengenai istri mudamu, tetapi istri pada masamu mudamu. Artinya nanti masanya kamu akan, rambutmu masih hitam toh, nanti akan jadi putih ya. Ada hitam dan putih. Maka penampilannya rambut pun sudah berbeda. Betul kan tidak toh? Nah, firman Tuhan berkata demikian, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Artinya kamu harus setia walaupun mungkin dia sudah gemuk toh. Nah, firman Tuhan berkata kau harus setia dengan dia. Karena apa? Dialah istri berjanji. Yang punya ikat janji di bumi cuma dua, antara Tuhan dengan manusia, antara suami dan istri. Amin. Ikat janji. Makanya Tuhan mau kamu harus setia. Karena apa? Yang pasti bahwa kesetiaan itu akan menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan menghasilkan apa? Tahan uji. Nah, firman Tuhan ini. Sehingga dalam masa pernikahanmu, adapun badai kayak apapun, kamu akan pernah meninggalkan rambu. Amin, rambu. Senyum. Kamu setia ya Kalau sama dia keras, kamu harus lembut. Kalau keras sama keras, nanti batu sama batu keluar apa? Keluar api toh. Coba batu sama batu kamu tahu yang keluar apa? Api ya. Percikan api. Nah, percikan api. Jadi kalau satu batu, satu harus jadi air. Gitu ya. Jangan sama-sama air, kalau sama-sama air tenggelam semua jalan. Gitu toh? Amin. Biasanya orang timur ini keras kah tidak? Ini timur ketemu timur. Biasanya ya, timur besi dan besi. Pak Kepala Suku bilang besi ketemu besi. Gitu. Nah, kamu jangan besi-besi. Satu besi, satu air toh. Supaya begitu panas kamu siap segini. Nah, jangan sama-sama besi, keluar api pecah gitu ya. Kembali ke firman Tuhan bahwa janganlah orang tidak setia terhadap apa? Istri dari masa mudanya. Jadi kesetiaan Tuhan tuntut. Ya. Setia, nanti ucap janji toh. Itu nanti enggak saya bahas. Nanti kamu yang bicara sendiri ucap janji. Apa itu kesetiaan toh? Ya. Berikutnya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Ya. Yang ketiga,
Kalau yang kedua kita harus setia pada istri dari masa muda. Yang ketiga firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membenci namanya perceraian. Dengan alasan apapun. Begini toh. Ada orang dia asal-asalan saja. Ini dia nggak mau menafkahi kan? Nggak menafkahi suami toh. Nah, terus apa lagi? KDRT kan? Nah, terus akhirnya lapor polisi. Karena pencemaran nama baik lagi. Jadi kan tidak ada kalian lapor-lapor di polisi, betul? Awas ya. Kepala suku dengar baik-baik. Siap. Kalau ada orang sampai lapor-lapor di polisi toh, apalagi bapak mantu dikasih lapor polisi, awas. Karena ada ini. Dong berkelahi dengan bapak ikut masuk apa? Dilaporkan di polisi. Betul ini. Nah, tidak boleh. Kalau kamu urusan keluarga, keluarga. Bila perlu bapak mantu tidak boleh tahu. Kamu marah di kamar saja. Kalian berdua toh. Setelah itu keluar senyum-senyum. Walaupun hati ini panas toh. Karena kalau tidak diselesaikan, ujung-ujungnya nanti tumpuk masalah besar. Sampai akhirnya apa? Akan muncul pikiran bercerai. Padahal firman Tuhan dengan jelas bahwa pernikahan dalam Tuhan tidak boleh diceraikan. Dalam kondisi apapun. Makanya tadi malam Bapak sudah bilang, kamu nikah ini serius kah tidak? Karena pernikahan dalam kekristenan tidak boleh bercerai. Halo, ya ngerti ya? Kamu berkata, iya setuju, sudah. Oke, jadi hari ini firman Tuhan selanjutnya berkata bahwa firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan jangan sampai berkhianat. Nah, lagi ulang lagi toh. Yang keempat, kamu nggak boleh berkhianat. Setia dengan apa yang ada. Jadi ada 4 pesan pernikahan. Yang pertama bahwa apa tujuan dari pernikahan? Yang pertama menghasilkan apa? Keturunan ilahi. Yang kedua, kamu harus setia dengan istrimu. Istri dari masa mudamu, bukan setia kepada istrimu muda. Setia kepada istri dari masa mudamu. Artinya nanti Tuhan izini kamu sampai rambutmu ada putih, ada hitam. Kamu harus setia kepada rambut. Sebaliknya rambut juga harus sayang kepada karena ini harga mati. Ini firman Tuhan yang berbicara. Yang ketiga, Tuhan tidak suka apa? Perceraian. Makanya harus setia. Tuhan tidak suka apa yang namanya perceraian. Dan yang terakhir firman Tuhan berkata apa? Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. 4 pesan firman Tuhan hari ini harus ada dalam hidup kalian berdua. Umbu dan rambut. Sehingga apa? Dalam perjalanan pernikahan akan tetap langgeng sampai selama-lamanya. Walaupun ada goncangan kiri kanan, tetapi kamu tetap stabil. Karena apa? Karena api sama air. Jangan besi sama besi atau batu sama batu. Jadi harus imbang. Satunya air, satunya apa? Besi apa itu? Ya. Jadi 4 pesan ini harus kamu pegang dalam pernikahan kamu. Oleh karena itu, hari ini sebelum saya akan berkati kalian, kita akan berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan. 4 janji yang ada dalam firman Tuhan, biarlah mereka pegang sebagai modal mereka menjalani hidup ini, sebagai modal mereka mengarungi kehidupan ini. Karena kami tahu kami bukan 2 lagi, tapi kami 1. Terima kasih, kami bersyukur. Tuhan mendengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan langsung masuk kepada upacara pernikahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan menikahkan saudara Umbu Hilu Ngara dan Arfi Ana Rambu. Pernikahan kedua ini melambangkan Kristus dengan jemaatnya. Jadi kalau kita lihat analogi firman Tuhan, Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dia juga adalah mempelai apa laki-laki. Dan gereja mempelai perempuan. Demikian juga hari ini. Itu juga lambang mereka berdua. Ini juga melambangkan antara Kristus dengan gerejanya. Nah, hari ini
pada hari ini akan dipersatukan antara saudara Umbu Hilu Ngara dan Arfi Anarambu. Sekarang saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mewakili Tuhan, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Nanti kedua mempelai bisa menjawab dengan tenang, nggak usah tegang. Oke, sekarang pamit berdiri. Mari silakan. Hari Shalom, mari silakan masuk. Kalian berhadapan, silakan berhadapan-hadapan. Iya. Bunganya ditaruh dulu. Pegang tangannya. Sekarang saya akan tanyakan kepada mempelai pria, Umbu Hilungal. Apakah saudara siap mentaatinya? Jika kamu menjawab ya dan katakan saya mau, apa yang kamu katakan? Ya. Oke. Selanjutnya kepada mempelai perempuan, saya bertanya, apakah saudara siap mentaatinya? Saudari Arfi Anarambu. Jika ya, saudara katakan saya mau. Ya, saya mau. Oke, baik. Dengarkan firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sidang Tuhan yang terkasih, sekarang kita akan mendengar pengucapan janji-janji nikah oleh kedua mempelai. Saudara Umbu Hilungar, pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasih saudara sekarang dan ucapkan janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Ikuti kata-kata ini. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, saya Umbu Hilungar menerima engkau Arfi Anarambu menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku memeliharamu, mengasuh, merawat. Selanjutnya, dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu, sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah aku berjanji. Sekarang mempelai wanita. Saya Arfi Anarambu menerima engkau Umbu Hilungara menjadi suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu, mengasuh dan merawatmu dalam keadaan susah maupun senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah aku berjanji. Ya, taruh mic-nya. Iya. Silakan. Masih berhadapan kalian berdua. Ya, cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin ini tidak mempunyai ujung dan pangkalnya, melambangkan kasih yang
tidak akan berhenti. Cincin ini tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikianlah, biarlah kasih antara kedua saudara ini, yaitu Umbu Hilu Ngar dan Arfi Ana Rambi, tidak akan berakhir selama keduanya hidup. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Saudara Umbu, ini cincin saudara letakkan di tangan kanan istri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Ya, dengan dimasukkannya cincin, maka sebagai tanda saudara padanya tidak akan berakhir dan tidak akan luntur kasih Tuhan, perjanjian saudara dengan saudari Rambu. Berikutnya, Rambu kenakan cincin ke suami. Silakan masuk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Dengan dipasangkannya cincin, maka hari ini dan seterusnya, maka Umbu sah menjadi suami dari Rambu. Oleh karena itu, kalian berdua mari berlutut bersama-sama. Silakan berlutut, tangannya di sini ya. Saya minta Bapak Pendeta Kenny sama Bapak Pendeta Umbu Kamaru. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan mereka berdua adalah suami istri yang sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Pak Umbu. Dan mulai hari ini dan seterusnya Tuhan, biarlah Roh-Mu turun atas keluarga yang baru ini, memerintah atas keluarga baru ini. Saudara Umbu dan saudari Rambu, mulai hari dan seterusnya, pasangan ini akan diberkati Tuhan. Pasangan ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Dari keluarga ini muncul keturunan-keturunan ilahi yang memberkati bumi ini. Terima kasih. Mulai hari dan seterusnya, kami mensahkan mereka berdua menjadi suami istri di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kalian berdiri sama-sama. Ya, saling berhadapan. Ya, kalian sekarang sudah suami istri sah di hadapan Tuhan. Sekarang kalian baku cium dulu, tanda, jangan malu-malu, tanda kalian sah antara Umbu dan Rambu. Silakan berikan ciuman. Ya, oke. Cium sabu kah? Cium sabu. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, sekarang menghadap sini. Ya. Hari ini kami dari Gereja Betel Indonesia akan menyerahkan akta nikah saudara dan saudara sah menjadi sepasang suami istri. Terima SKN. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Oke, silakan duduk. Ya. Sudah. Oke. Yang terakhir, saudara memberi persembahan tanda saudara resmi ucapan syukur saudara di hadapan Tuhan. Mari silakan. Ya. Ya, sama-sama berdua ya. Jangan pelan-pelan ya. Tidak ada yang tegang. Tidak boleh tegang-tegang. Oke, ya. Oke, sekarang berdiri di sini kalian berdua. Ya, hadap sana dulu. Nah, sekarang kalian sudah pasangan sah. Kalian
tanda hormat kepada orang tua, sambil kesempatan datang kepada Bapak Umbu dan Bapak apa namanya? Dan yang mewakili keluarga. lagi. Oke, mulai dari silakan datang ke Bapak Umbu. Ucapan terima kasih. Ya, kita tangan sama-sama. Pegang tangan ya. Ya, ucapan terima kasih kepada Bapak Umbu sama Ibu. Sudah ada Bapak sama Ibu itu. Ucap terima kasih. Ayo tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Sama Ibu, sama Ibu, sama Ibu. Umbu, kamu salam dulu sama Ibu. Ya, oke. Ya, berikutnya ya. Ya. Oke, mari silakan kembali. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini semua. Mari bangkit berdiri. Ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami telah mengakhiri ibadah proses pernikahan antara Umbu dan Saudari Rambu dengan baik. Terima kasih Tuhan hadir dalam upacara pernikahan ini. Dan biarlah hari ini dan seterusnya Tuhan hadir dalam keluarga ini. Tuhan memerintah atas keluarga ini. Dari keluarga ini akan muncul keturunan-keturunan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami dan kami akan melaksanakan ucapan syukur pesta pernikahan di Kampung Timur. Tuhan menyertai kami dan tiba kami dengan selamat, terutama kedua mempelai ini. Jaga lindungi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Foto.